Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? Siswa kelas 3A, siswa kelas 3B. Today we will learn English about my own personal computer. Ya, hari ini kita akan belajar tentang komputer pribadi saya ya. Oke, semuanya siswa kelas 3A, siswa kelas 3B ya. Semuanya tetap semangat belajar bahasa Inggrisnya ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris di bab 3 ya. Oke, semuanya disiapkan LKS bahasa Inggrisnya ya. Oke, sebelum kita belajar, dibiasakan kita baca doa dulu ya. Kita baca doa bersama-sama. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, semuanya siswa kelas 3A, siswa kelas 3B disimak dan diperhatikan ya pembahasan video pembelajaran bahasa Inggris yang akan Pak Fikri sampaikan hari ini ya. Oke, kita langsung saja ya ke pembahasan pembelajaran berikut. Oke, siswa-siswi kelas 3B, open your book please, page 23 ya. Oke, hari ini pada bab 3 ya, Bapak ingin bahas ya tentang my own personal computer ya, artinya komputer pribadi saya ya. Oke, perhatikan dan dengarkan, Bapak akan bacakan ya dialog percakapan berikut. Nah, lihat di sini yang gambar pertama ya, yang gambar A ada gambar printer ya. Nah, di sini ada percakapan antara Martin dan Mira ya. Martin berkata, "Where is the printer?" Di mana printer? Lalu Mira berkata, "It is next to the computer." Itu ada di sebelah komputer ya. Nah, selanjutnya gambar yang B ini adalah mesin fotokopi ya. Nah, di sini percakapan lagi Martin dan Mira. Nah, Martin berkata, "Where is the photocopier?" Oke, terus Mira berkata, "It is beside the desk." Ya. Oke, di mana mesin fotokopi? Itu ada di samping meja ya. Nah, selanjutnya yang C ada gambar kalkulator ya. Nah, Martin berkata, "Where is the calculator?" Nah, Mira berkata, "They are under the book." Ya. Ada di bawah buku ya. Nah, selanjutnya yang D. Nah, di sini ada gambar komputer. Nah, lalu Martin berkata, "Where is the computer?" Di mana komputer? Lalu Mira berkata, "It is on the desk." Itu ada di atas meja ya. Oke, kita lanjut ya. Next, kita lanjut di halaman 24. Oke, selanjutnya di halaman 24 ya, kita lanjut di sini yang E tadi 1E, di sini ada gambar telepon ya. Nah, masih ada percakapan antara Martin dan Mira. "Where is the telephone?" Nah, Mira berkata, "It is next to the printer." Ya. It is next to the printer. Nah, itu ada di sebelah printer ya. Nah, selanjutnya di sini pembahasan yang bagian kedua. Nah, learn the explanation below. Pelajari penjelasan di bawah ini ya. Ada preposition ya, ada kata depan dalam bahasa Inggris. Nah, kalau untuk menyatakan next to itu artinya adalah di samping ya. Kalau behind itu di belakang ya. Kalau under itu di bawah. Kalau on itu di atas ya. In di dalam artinya ya. Oke, selanjutnya di sini ada penugasan ya, pengembangan aspek kognitif. Listen and match the picture with the word ya. Lihat di sini ada 10 gambar benda ya. Kalian tuliskan artinya pada sesuai pada yang ada pada gambar di bawah ini ya. Contohnya number 1. Nah, di sini ada gambar mesin fotokopi. Nah, bahasa Inggrisnya apa mesin fotokopi? Photocopier ya. Tulis di sini di bawahnya ya. Nomor 2 ya. Number 2 telepon ya. Telepon di sini tulis ya. Calculator ya. Tulis di sini di bawahnya ya. Disesuaikan dengan gambarnya ya dan artinya dituliskan di bawahnya ya. Oke, kita lanjut yang di halaman 25. Oke, yang di halaman 25, location of things ya. Nah, di sini learn the explanation below. Pelajari penjelasan di bawah ini ya. Nah, di sini nomor 1, untuk menyatakan letak suatu benda dapat digunakan berikut ya, kata berikut. The stapler is on the desk ya. Staples ada di atas meja. Nah, selanjutnya the desk is behind the photocopier. Nah,
Meja ada di belakang mesin fotokopi ya. Selanjutnya yang nomor 2, untuk menanyakan letak suatu benda dapat digunakan. Nah, di sini ada percakapan antara Ani dan Budi ya. Oke, yang nomor 2 tadi ada percakapan antara Ani dan Budi. Nah, Ani berkata, "Where is the stapler?" Nah, di mana stapler? Budi berkata, "It is on the desk." Nah, itu ada di atas meja. Nah, terus untuk yang ketiga, untuk memastikan letak suatu benda dapat digunakan. Nah, is the printer under the books? Yes, it is. Nah, kalau tidak, no, it is not ya. Nah, untuk penugasannya yang di bawah, nah lengkapi dan praktikan percakapan berikut ya. Nah, dilihat di sini ya, gambar nomor 1. Nah, kalian dilengkapi ya bagian yang kosong. Nah, contohnya seperti, nah di sini ada percakapan antara Tina dan Andi ya. Tina berkata, "Where is the telephone?" Nah, di mana telepon? It is on the table. Itu ada di atas meja ya. Selanjutnya nomor 2. Nah, dilihat di sini gambarnya ada gambar pulpen di dalam laci. Nah, ada percakapan antara Mawar dan Rini. Mawar berkata, "Where is the pen?" Di mana pulpen? It is in the drawer ya. It is in the drawer ya. Ada di dalam laci ya. Selanjutnya nomor 3. Nah, di sini ada gambar apa? Ada gambar strapless di bawah meja. Nah, percakapan antara Diki dan Ali ya. Where is the stapler? It is under the table. Nah, itu ada di bawah meja ya. Nah, selanjutnya number 4. Nah, ada gambar sebuah buku ada di atas meja. Nah, percakapannya antara Johan dan Isti. Nah, Johan berkata, "Where is the book?" Di mana buku? Nah, it is on the table. Nah, ada di atas meja ya. Selanjutnya number 5. Nah, di sini ada gambar ada sebuah pulpen ya di bawah kursi. Nah, antara percakapan antara Ali dan Ina. Nah, Ali berkata, "Where is the pencil?" Di mana pensil? Nah, Ina berkata, "It is under the chair." Ya. Ada di bawah kursi ya atau bangku ya. Oke, bisa dikerjakan untuk penugasannya ya. Oke, untuk penugasan hari ini ada di halaman 24 dan halaman 25 ya. Oke, bisa dikerjakan di LKS Bahasa Inggris ya. Oke, siswa kelas 3A, siswa kelas 3B tadi sudah Bapak bahas ya untuk video pembelajaran bahasa Inggris hari ini ya tentang my own personal computer ya, tentang komputer pribadi saya ya. Dan untuk penugasannya jangan lupa dikerjakan ya yang ada di LKS Bahasa Inggris pada halaman 24 dan halaman 25 ya. Dan jika ada yang kurang dipahami boleh tanya ke Pak Fikri ya. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan video pembelajaran bahasa Inggris hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.